Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial simulasi ANBK tahun 2021. Mode yang akan saya bahas di sini adalah mode full online ya. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan pada hari kemarin, pada tanggal 23 Agustus 2021. Saya sudah melakukan simulasi ANBK pada gelombang yang pertama. Ini kalau misalkan Bapak Ibu masih ada yang kesulitan, silakan bisa ikuti tutorial saya ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan bisa juga ini memberi gambaran kepada siswa-siswi kita semuanya yang akan melakukan simulasi ANBK gitu ya. Silakan disimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sebelum menonton selanjutnya silahkan like dan subscribe postingan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu minimal Bapak Ibu persiapkan 2 unit laptop atau PC yang nanti akan digunakan untuk melakukan simulasi ini gitu ya. Kalau ini adalah hanya untuk simulasi, sehingga Bapak Ibu minimal hanya membutuhkan 2 unit laptop ataupun PC gitu ya. Kalaupun nanti pada pelaksanaannya, pastinya Bapak Ibu membutuhkan beberapa unit laptop yang akan digunakan. Tapi pada persiapan simulasi kali ini, kita hanya membutuhkan minimal 2 unit yang digunakan. Yang pertama yaitu satu untuk server Froctor gitu ya, yang akan diinstal untuk server Froctor. Dan yang satu lagi yang akan digunakan untuk laptop klien nanti pada pesertanya untuk bisa login di kegiatan simulasi ini. Dan yang selanjutnya adalah yang Bapak Ibu butuhkan adalah jaringan internet gitu ya. Jaringan internet ini tentunya sangat kita butuhkan karena nanti untuk menghubungkan antara komputer server dan komputer klien gitu ya. Dan yang harus Bapak Ibu jadi catatan adalah jaringan internet ini harus dalam satu jaringan gitu ya. Tidak boleh berbeda-beda jaringan gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan semua ini, maka kita akan mulai saja kepada kegiatan simulasi ANBK ini. Silakan selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai selesai. Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita akan melakukan login ke akun ANBK gitu ya. Silakan Bapak Ibu buka browser di laptopnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan di search engine-nya Bapak bisa tuliskan anbk.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah tampilan awal ke menu akses anbk.kemdikbud.go.id. Silakan Bapak login ya, isi username, password dan kode keamanan yang muncul di layar gitu ya. Kalau sudah memasukkan username, password dan kode keamanan, silahkan langsungnya adalah klik masuk ya untuk masuk ke akun ANBK Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan login ataupun akun ini tentunya Bapak Ibu sudah dapatkan ya, terutama kemarin Bapak Ibu saat melakukan pendaftaran simulasi ANBK gitu ya. Kalau sudah login, kita akan lakukan ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dashboard ketika Bapak Ibu sudah login ke anbk.kemdikbud.go.id gitu ya. Maka inilah tampilan dashboard di halaman dashboard anbk.kemdikbud.go.id. Nah, di situ terlihat ada nama sekolah gitu yang sudah tampil di halaman pojok kanan atas gitu ya. Di situlah menunjukkan Bapak Ibu sudah masuk ke ke akunnya anbk.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang kita akan fokus dulu di menu download berkas ya. Di sana sudah saya tunjukkan di panah berwarna merah itu. Silahkan Bapak Ibu klik Proctor dan Client Browser gitu ya. Karena kita akan mendownload berkas-berkas yang kita butuhkan atau aplikasi yang kita butuhkan untuk memulai simulasi ANBK ini. Jangan lupa klik Proctor dan Client Browser. Jika Bapak Ibu tadi sudah melakukan klik di Proctor Client Browser, maka di situ akan muncul beberapa tampilan ya. Di situ akan ditunjukkan aplikasi yang sudah disiapkan gitu ya. Dari mulai Exam Browser Client 32 bit, Exam Browser Client 64 bit, dan Proctor Browser Online 32 bit, ada juga Proctor Browser Online 64 bit. Nah, jika Bapak Ibu melakukan kegiatan simulasi ANBK full online ya, artinya Bapak Ibu tidak melakukan ANBK semi online,
gitu ya. Maka untuk yang full online, Bapak Ibu cukup mendownload Exam Browser Client dan Proctor Browser Client online gitu ya, dan Proctor Browser online gitu ya. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu mendownload, Bapak Ibu harus pastikan dulu sistem atau sistem Windows yang terinstall di laptop Bapak Ibu semuanya itu adalah sistem yang menggunakan 32 bit ataupun 64 bit. Silahkan dicek dulu gitu ya. Kalau sudah dicek, maka saya akan beri simulasi di sini karena kemarin saya sudah melakukan di sistem Windows 64 bit, maka saya cukup mendownload Exam Browser Client 64 bit dan Proctor Browser Online 64 bit gitu ya. Itu saja dua aplikasi yang saya download. Untuk mendownload silahkan Bapak Ibu langsung klik saja di aplikasi yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan sistem, maka nanti akan otomatis aplikasinya terdownload di laptop Bapak Ibu semuanya. Jika sudah selesai melakukan download aplikasi, kita jangan keluar dulu dari browser ANBK gitu ya. Maka selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik menu di dashboard asesmen nasional gitu ya. Di tampilan dashboard Ibu silahkan klik asesmen nasional gitu ya. Nah, setelah klik asesmen nasional, maka selanjutnya Ibu pilih menu komputer proktor gitu ya. Silahkan pilih menu komputer proktor, maka akan tampilan data komputer proktor. Nah, data tampilan komputer proktor ini yang harus Bapak Ibu ingat, kita akan mencatat ID proktor dan password proktor. Nah, untuk apa data komputer proktor ini kita gunakan? Maka ID dan password ini nantinya kita akan gunakan untuk login ke Proctor server laptop yang kita gunakan. Nah, silahkan Bapak Ibu catat ID Proctor yang sudah Bapak Ibu punya dan password Proctor yang sudah Bapak Ibu lihat. Catat dulu ya ID Proctor dan password ya di panah merah yang saya tunjukkan tersebut. Itu ya. Silahkan. Kalau Ibu tadi sudah mencatat ID Proctor dan password Proctor, maka selanjutnya kita akan masih di menu asesmen nasional, kita akan mencetak kartu login untuk peserta gitu ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik kartu login gitu ya, klik kartu login. Maka jika Ibu klik kartu login, tampilan seperti ini ya. Silahkan cetak kartu login, Bapak Ibu sesuaikan dulu jenjang sekolah, provinsinya, kota kabupaten, sekolah, dan ujian gitu ya. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya Bapak Ibu klik cetak gitu ya. Klik cetak. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik cetak, diarahkan ke tampilan kartu login simulasi. Nah, ini adalah kartu peserta untuk melakukan login simulasi asesmen nasional ini gitu ya. Nah, di sana di panah merah yang sudah saya tunjukkan, silakan Bapak Ibu cetak kartu login simulasi asesmen nasional ini yang berfungsi nanti untuk para peserta login menggunakan username dan password ke komputer klien yang akan melakukan simulasi. Silakan untuk dicetak dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jika tadi selesai kita mencetak kartu login peserta, maka di browser ANBK kita dianggap sudah selesai ya. Maka selanjutnya kita akan bahas tentang cara install Proctor Browser Online. Kita akan pasang dulu aplikasi untuk laptop PC untuk Proctor admin atau server gitu ya. Maka kita akan fokus dulu. Silakan Bapak Ibu pilih laptop mana yang akan digunakan untuk Proctor admin atau server, karena kita akan bahas ini untuk menginstal aplikasi Proctor Browser Online yang nanti akan digunakan untuk Proctor admin atau server gitu ya. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu buka folder hasil download gitu ya. Karena tadi kita sudah mendownload di websitenya anbk.kemdikbud.go.id, dan inilah folder hasil download. Kita akan menemukan Proctor Browser Online 64 bit dan Exam Browser Client 64 bit gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan tahap instalasi, maka alangkah lebih baiknya Bapak Ibu silakan ekstrak dulu ya, karena di situ masih dalam bentuk file RAR gitu ya. Silakan Bapak ekstrak dulu kedua aplikasi tersebut sehingga membentuk dua folder baru sudah dalam bentuk folder, yaitu Exam Browser Client dan juga Proctor Browser Client. Jika sudah Bapak Ibu ekstrak, maka yang pertama kita lakukan adalah
kita akan menginstal dulu Proctor Browser Online 64 bit yang akan kita gunakan di laptop server kita, gitu ya. Silahkan Bapak Ibu pilih Proctor Browser Online. Dan saat Bapak Ibu buka Proctor Browser Online tadi ya, folder Proctor Browser Online 64 bit, maka Bapak Ibu akan menemukan Proctor Browser kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, gitu ya. Maka kita akan fokus ke yang ada gambar orang di sana ya dengan bertulisan Proctor Browser, gitu ya. Maka klik kanan pada Proctor Browser, gitu ya. Klik kanan pada Proctor Browser. Setelah melakukan klik kanan, maka akan tampilan menu seperti ini akan tampil. Maka selanjutnya Bapak Ibu adalah klik Run Administrator, gitu ya. Klik Run Administrator untuk menginstal atau membuka nanti Proctor Browser Online yang 64 bit ini. Nah, saat Ibu sudah klik Run Administrator, selanjutnya adalah nanti komputer akan menginformasi spesifikasi laptop ataupun PC yang Bapak Ibu gunakan untuk server, gitu ya. Dipastikan semua checklist ini sudah berwarna hijau, gitu ya. Ini adalah informasi spesifikasi minimal, gitu ya. Spesifikasi laptop yang Bapak Ibu gunakan untuk diinstal Proctor server, gitu ya. Dipastikan semua checklist yang ada di kanan ini adalah sudah checklist berwarna hijau, gitu ya. Jika masih ada yang belum terchecklist, pasti ada sesuatu yang masih belum dipenuhi. Silahkan Bapak Ibu bisa mengganti laptop ataupun PC sehingga nanti memenuhi spesifikasi minimal, gitu ya. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya untuk masuk maka klik Run, gitu ya. Jika sudah sesuai, maka klik Run untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, saat nanti kita sudah mengklik Run, maka tampilan awal CBTSync Login ini adalah seperti ini, gitu ya. Maka tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan isi ID Proctor dan password yang sudah tadi Bapak Ibu catat dari websitenya anbkkemdikbud.co.id. Silakan Ibu masukkan ID Proctor dan password Proctor yang Bapak Ibu dapatkan, gitu ya. Nah, ini ya yang ID Proctor dan password Proctor yang Ibu Bapak dapatkan tadi di sini, silakan ya, yang sudah Bapak Ibu tadi catat di sini. Nah, itu adalah untuk login ke yang tadi server Proctor, gitu ya. Silakan. Nah, di sini saya sudah coba masukkan ID Proctornya dan password Proctornya, gitu ya. Jika sudah terisi dengan benar, maka selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu klik Submit, gitu ya. Klik Submit. Nah, inilah tampilan awal Proctor server, gitu ya. Di halaman beranda, gitu ya. Jika sudah terdaftar, maka nama Proctor akan muncul di sini, gitu ya. Di halaman beranda dashboard. Nama Proctornya adalah sesuai dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. Jika sudah terdaftar, sudah bisa login, maka tampilan Proctor browsernya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana tahap selanjutnya? Maka tahap selanjutnya kita akan membuka menu status peserta, gitu ya, dan nanti kelompok tes, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, jika sudah tampilan di sini, ada beberapa tampilan menu, tapi kita akan fokus dulu ke beberapa menu yang akan bisa kita gunakan. Tahap pertama yang harus kita lakukan di Proctor server ini adalah kita akan membuat token, gitu ya. Apa sih fungsi token ini? Fungsi token ini yang nantinya akan digunakan para peserta untuk melakukan login saat akan memulai kegiatan tes ya di nanti server ataupun di klien di laptopnya para klien peserta nanti, gitu ya. Bagaimana untuk proses membuat token ini? Maka silakan Bapak Ibu klik status tes, gitu ya. Ada di sana di bawah beranda ada menu status tes, silahkan Bapak Ibu klik, gitu ya. Maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Di kolom token di sana masih kosong, gitu ya. Maka kita akan membuat token di sana. Untuk membuat token tentunya kita akan memulai dengan klik refresh, gitu ya. Yang pertama kita akan klik refresh.
Nah, kalau sudah kita klik refresh, maka selanjutnya adalah klik simpan, gitu ya. Nah, kita akan melakukan token ini ataupun akan membuat token ini dari menu status test, klik refresh dan klik simpan. Nah, maka otomatis token akan terbuat seperti ini. Sudah dirilis ya, token berhasil dibuat. Nah, silakan Bapak Ibu catat token ini gitu ya, karena nanti token ini akan digunakan atau akan dibagikan kepada para peserta. Silakan dicatat dulu ya Bapak Ibu sebelum kita melakukan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa klik di menu daftar peserta. Di sini daftar peserta sudah ada ya di sini, tapi nama-namanya masih peserta 01, peserta 02, username-nya juga sudah ada. Kelompoknya juga ada, nicknya juga masih sudah ada ya. Ini hanya sembarang karena ini malah dalam tahap simulasi gitu ya. Nah, peserta ini walaupun sudah muncul di daftar peserta tapi masih belum aktif gitu ya. Artinya kalaupun nanti para peserta melakukan login di klien, ini belum bisa melakukan login karena belum kita aktifasi gitu ya. Bagaimana untuk melakukan proses aktifasi? Nah, untuk melakukan proses aktivasi pada Proctor server ini, maka Bapak Ibu silakan klik kelompok tes, ya. Klik kelompok tes. Nah, Bapak Ibu lihat di sini akan tampil data peserta yang tadi kita lihat. Nah, gitu ya. Nah, untuk melakukan aktivasi yang tadi di kelompok tes ini, peserta-peserta ini, maka kita harus checklist nih semua peserta. Untuk mengaktifkan peserta tes tadi, silahkan Bapak Ibu lihat atau klik di kelompok tes. Nah, gitu ya. Maka di kelompok tes ini, Bapak Ibu silahkan checklist semua peserta, gitu ya. Yang saya beri tanda kotak merah itu, silahkan Bapak Ibu checklist sehingga para pesertanya itu berwarna biru checklistnya, gitu ya. Kalau sudah terchecklist, maka silakan Bapak Ibu klik save change. Ingat gitu ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan peserta-peserta yang ingin Bapak Ibu checklist atau aktifkan. Maka jika sudah Bapak Ibu aktifkan, klik save change gitu ya. Nah, jika sudah tersimpan, sudah aktif, maka di Proctor server kita akhiri sampai di sini gitu ya. Kita akan berlanjut nanti di komputer klien. Bapak Ibu sekalian, di tahap instalasi komputer server kita sudah selesai, maka kita akan beralih ke instalasi Proctor Browser Client gitu ya. Tadi di laptop pertama Bapak Ibu sudah gunakan, silakan untuk disimpan gitu ya. Sekarang kita akan fokus di laptop yang kedua, yaitu untuk menginstal Proctor Browser Client gitu ya. Ini adalah khusus komputer ataupun laptop untuk nanti para peserta melakukan login dalam simulasi ANBK ini gitu ya. Silakan Bapak Ibu gunakan laptop yang kedua ya, yang akan digunakan untuk klien ataupun login para peserta. Nah, di laptop yang kedua ini tentunya kita kembali ke folder hasil download tadi. Bapak Ibu silakan di-copy ke laptop yang ini. Silakan Bapak Ibu klik folder exam browser client yang 64 bit ya. Seperti biasa di sini kita klik folder exam browser client yang 64 bit. Nah, jika sudah Bapak Ibu klik, maka akan muncul di dalam folder ini adalah kira-kira tampilannya seperti ini. Ada banyak sekali menu-menu gitu ya. Maka silakan Bapak Ibu pilih exam browser ya, yang bertanda gambar monitor di sana. Silakan Bapak Ibu klik kanan pada atau pilihan exam browser, klik kanan ya. Jika sudah melakukan klik kanan seperti biasa, kita klik run administrator. Nah, di tahap awal saat kita tadi klik run administrator, maka kita proses loadingnya seperti ini ya. Ini adalah ketika laptop ataupun PC melakukan loading ya saat mau ini untuk membaca spesifikasi komputer atau laptop yang Bapak Ibu gunakan.
Silahkan ditunggu ya, jangan di close ini, jangan ditutup. Kita tunggu saja proses loading. Selanjutnya seperti biasa, saat sudah selesai melakukan loading, maka informasi spesifikasi laptop atau PC ini akan ditampilkan di sini, gitu ya. Dan seperti biasa dipastikan bahwa semua tandanya itu terchecklist hijau, gitu ya. Dari mulai operating system sampai waktu komputer peserta. Ini yang biasanya kita akan lihat di internet connection itu ada trouble di sana, biasanya terchecklist ataupun merah, gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa klik setting, gunakan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 dan dipilih nanti full online, gitu ya. Kalau misalkan ada trouble, tapi kalau sudah hijau seperti ini, silakan Bapak Ibu nanti bisa langsung klik run ya. Klik run untuk memulai kita login para peserta. Nah, kalau kita tadi sudah klik run, maka tampilan awal browser client ini adalah seperti ini. Gitu ya. Ini tampilan awal. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka nanti layar komputer Bapak Ibu sekalian akan terkunci, tidak bisa digunakan apa-apa lagi, gitu ya. Nah, maka di tampilan awal ini silakan Bapak Ibu isi username dan password peserta yang sudah kita cetak tadi, gitu ya. Masih ingat kan? Username dan password peserta yang sudah kita cetak tadi, silahkan nanti isikan Ibu Bapak di sini, gitu ya. Silahkan username, password, kalau sudah diisi, silahkan klik login, gitu ya. Silahkan klik login. Nah, password dan username yang tadi Bapak Ibu dapatkan ini ya, yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk username dan password peserta login, gitu ya, yang sudah Bapak Ibu cetak tadi. Nah, di tampilan konfirmasi peserta, kalau tadi Bapak Ibu sudah login, maka tampilan konfirmasi data peserta ini ditampilkan seperti ini, ya. Yang harus Bapak Ibu isi, gitu ya. Nama peserta, tanggal lahir, silahkan diklik, dipilih hari, bulan, dan tahun. Dan yang paling bawah itulah token, gitu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu masukkan token di sini, gitu ya. Nah, tokennya dari yang mana? Yang token yang sudah Bapak Ibu tadi generate di komputer server, gitu ya. Kalau sudah terisi semua, silakan Bapak Ibu klik submit, gitu ya. Silakan klik submit. Nah, token yang Bapak Ibu dapatkan tadi dari generate token ini, ya, ini bisa Bapak Ibu catat dan bagikan kepada peserta nanti untuk konfirmasi data peserta. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke tampilan konfirmasi tes, gitu ya. Tampilan konfirmasi tes. Alokasi waktunya di sana sudah ditentukan, yaitu 90 menit, gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita klik mulai, gitu ya. Klik mulai untuk memulai tes ANBK ini. Nah, ini adalah kita sudah masuk, para peserta sudah masuk di tampilan pengerjaan soal. Di sini akan ditampilkan soal-soal, gitu ya. Kita tadi diberi durasi 90 menit, gitu ya. Silahkan dikerjakan satu persatu. Ya, jika sudah sesuai diisi, silahkan klik tombol soal berikutnya, gitu ya. Jika masih ragu-ragu, silahkan klik ragu-ragu. Dan jika kita masih belum puas dengan jawaban kita bisa klik soal sebelumnya, gitu ya. Ini adalah tampilan simulasi pengerjaan soal. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tadi peserta udah ada yang login, maka Bapak Ibu bisa pantau di Proctor servernya ya. Di Proctor servernya Bapak Ibu bisa pantau, maka tampilannya seperti ini. Silahkan klik status peserta, gitu ya. Di menu status peserta, maka peserta yang login tadi, itu ya, yang sudah melakukan login akan tampil di sini. Statusnya adalah tes sedang dikerjakan. Nah, pada tahap ini tentunya Bapak Ibu sudah selesai sinkronisasi simulasi ANBK. Kurang lebih seperti ini ya. Maka silakan Ibu cek status peserta di sini. Jika sudah sampai di sini, maka kita anggap sudah selesai, gitu ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi kiranya paparan simulasi ANBK. Ini adalah hanya berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan pada hari kemarin tanggal 23 Agustus 2021 gitu ya. Ini adalah tentang simulasi ANBK gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ini sangat membantu silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Itulah kiranya sekian pada pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.